Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiar Cahyono dengan NIM 2022-02-3002. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan bagaimana caranya mengakses 7 segmen menggunakan teknik pipo. Jadi teknik pipo sendiri itu adalah parallel input, parallel output shift register. Pada teknik ini diperlukan tambahan IC, diperlukan tambahan 3 IC berupa IC driver 74HJ574 pada tiap-tiap 7 segmen. Jadi 7 segmen 1, 2, 3 itu diberikan IC sendiri. IC 74HJ574 berfungsi untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan data dari microcontroller yang kemudian menyalurkan ke data 7 segmen yang dikendalikan dan juga disalurkan ke IC 74H574 selanjutnya. Data output ke 7 segmen dikirim 8 bit langsung secara bersamaan. Untuk menggeser dan diperlukan clock atau CLCK push pada pin CLCK. Jadi driver 74HJ574 ini memiliki 20 pin, yang dari pin sebelah D0 sampai 74 ini sebagai pin inputan. Setelah itu Q0 sampai Q7 ini sebagai output NAND. Nah, untuk pin CLCK nomor 11 itu berguna untuk mengeluarkan sebuah data. Pin CLCK atau clock sendiri membutuhkan sebuah pulse. Sebuah pulse itu berupa low, high, low. Nah, ketika diberikan pulse low, high, low, maka data akan bergeser. Untuk mengeluarkan sebuah data perlu low, high, low, maka data akan bergeser. Untuk mengeluarkan sebuah data perlu adanya pin OE nomor 1, berfungsi untuk mengeluarkan data dari driver 74HJ574 yang sebelah kanan. Untuk pin OE terdapat tanda strip di atas. Itu artinya dia adalah sifatnya active low. Kemudian tanda dari pin CLCK itu dia sebagai input. Untuk pergeseran datanya, jadi ketika pin CLCK diberikan pulse low, high, low, data yang ada di inputan ini akan bergeser ke pin output Q0 sampai Q7. Ketika diberi push lagi low, high, low, maka data dari outputan di driver output ini akan bergeser ke inputan D0 sampai D7. Kemudian diberikan push lagi, data akan bergeser ke outputan Q0 sampai Q7. Jadi itu adalah cara kerja sifat dari driver 74HJ574. Nah, sekarang kita masuk ke dalam programnya. Di dalam programnya, yang pertama itu adalah seperti biasa, kita menginisialisasikan terlebih dahulu pin yang digunakan pada kaki Arduino. Di sini saya menggunakan tipe data integer dengan nama variabel pin A dengan pin Arduino 13. Pin Arduino 13 sampai dengan nomor 6. Nah, pin CLCK dan OE atau output enable itu berada di kaki nomor 5 sampai nomor 4. Setelah itu inisialisasi variabel angka. Jadi byte angka 0, byte angka satuan, puluhan, serta ratusan inti untuk membuat inisialisasi variabel angka. Setelah itu di void setup
ini untuk memberikan sebuah outputan atau keluaran untuk 7 segmen dan pin CLJK serta OE. Setelah itu ada void tampil angka 0. Di sini saya void tampil angka 0 untuk membaca nilai digital atau digital write dengan nama variabel pin A. Di sini saya membuat angka tampil angka 0 itu pin A sampai F saya berikan low, setelah pin G dan dot saya berikan high. Untuk void tampil angka 1, pada kaki pin A saya berikan high, setelah BC saya berikan low, D sampai dot saya berikan high, serta tampil angka 2. Di sini tampil angka 2, AB saya berikan low, C saya berikan high, DE saya berikan low, F saya berikan high, G saya berikan low, dan dot saya berikan high. Setelah itu void tampil angka 3. Di sini A sampai D saya berikan low, setelah EF saya berikan high, G saya berikan low, setelah dot saya berikan high. Pada void tampil angka 4, pin A saya berikan high dan digital write pin B sampai C saya berikan low, setelah DE saya berikan high, FG low, serta pin dot high. Untuk tampil angka 5, digital write pin A saya berikan low, pin B high, setelah C, D low, E high, FG low, dan dot high. Setelah tampil angka 6, pin A low, pin B high, C sampai G low, serta dot high. Tampil angka 7, pin A low sampai C low, serta D sampai dot high. Pin 8, A sampai G low serta dot high. Setelah itu tampil angka 9, pin D low, pin E high serta F sampai G low, dan pin dot high. Di sini saya membuat void kirim data byte angkanya. Di sini if jika angkanya sama dengan 0, maka dia akan memanggil tampil angka 0 dan akan memberikan tampilan angka 0 dari 0 sampai 9. Di sini dimulai dari 0 terlebih dahulu. Void tambah hitung counter, dan saya membuat void tambah hitung counter. Yang pertama ada satuan plus plus, jadi satuan akan ditambah 1. Jika satuan lebih dari 10, maka satuan akan dikembalikan ke angka 0. Jadi kalau satuan ini lebih dari 10, kayak misalnya 11, 12, itu dia akan dikembalikan ke angka 0. Kalau misalnya 9, 10, dia masih tetap nilainya itu 10. Kemudian puluhan plus plus, puluhan plus plus atau puluhan akan ditambah 1, seperti cara kerjanya satuan plus plus. Jadi jika if atau jika puluhan lebih dari 10, maka puluhan akan dikembalikan ke angka 0. Ratusan, jika ratusan plus plus atau ratusan sama atau ratusan ditambah 1, maka jika ratusan lebih dari 10, maka ratusan akan dikembalikan ke angka 0. Setelah itu, di void tersendiri proses pengiriman data secara FIFO. Jadi membaca terlebih dahulu digital write pin OE. Pin OE saya berikan low atau output enable aktif. Setelah itu digital write pin CLJK low atau kondisikan data secara low.
Setelah itu kirim data digit paling kanan. Paling kanan itu dia akan memberikan atau dia akan mengirimkan data yang paling sebelah kanan. Panggil kirim data satuan, dia akan mengirim data satuan yang sebelah sini. Setelah itu digital write, panggil pin CLCK high. Setelah itu kasih delay 20 milisecond. Setelah itu pin CLCK low atau kondisi data CLCK low. Kirim data satu paling kanan. Mohon maaf salah, ini kirim data tengah, kirim data digit nomor 2. Dia akan mengirimkan data di digit nomor 2 yang sebelah sini. Setelah itu panggil kirim data puluhan. Digital write pin CLCK high, dikasih delay 20 milisecond. Setelah itu digital write pin CLCK low, kondisikan data CLCK low. Kirim data digit nomor 3 atau paling kiri. Kirim data ratusan, keluarkan data tampilan angka ratusan. Digital write pin CLCK high, dikasih delay 20 milisecond. Setelah itu data digital write atau membaca nilai digital pin CLCK low, kondisikan data CLCK low. Setelah itu dikasih delay 500 milisecond. Setelah itu memanggil tambah hitung counter yang ini. Dia akan memanggil tambah hitung counter. Nah, ini adalah sebuah programnya. Setelah itu kita mencoba menjalankan simulasinya. Kita upload terlebih dahulu. Sekarang kita jalankan, kita tekan run. Nah, dia akan bertambah 1 2 6 1 2 3 4 5 6. Dia akan berhenti ketika nilai sudah mencapai 999. Nah, ini adalah akses 7 segmen dengan Pipo secara otomatis. Sekarang kita beralih ke akses 7 segmen Pipo dengan button. Nah, di sini saya menambahkan di akses 7 segmen Pipo, saya menambahkan button sebagai inputan. Nah, ketika button ditekan, maka nilai yang ada di 7 segmen akan bertambah sesuai dengan penekanan tombol. Jadi di programnya sendiri, pertama saya membuat konfigurasi pin terlebih dahulu dengan menggunakan tipe data integer dengan nama variabel tombol dengan diberi nilai A0. A0 ini adalah kaki yang saya gunakan pada kaki Arduino. Setelah itu di void setup saya tambahkan tombol, yaitu input pull up. Terus di void loop saya menambahkan tipe data integer. Setelah itu variabel check tombol sama dengan menulis nilai digital tombol. Setelah itu tombol ini saya dapatkan dari sini. Setelah itu membuat sebuah perulangan. If jika tombol ditekan, maka dia akan memanggil
tambah hitung counter. Dia akan memanggil fungsi pada fungsi ini. Nah, sekarang kita coba jalankan programnya. Kemudian kita run. Setelah itu kita tekan tombol button. Nah, dia akan bertambah 1. Saya tekan lagi, dia akan bertambah nomor 2. Saya tekan lagi, akan bertambah 3. Kemudian saya tekan lagi, akan bertambah 4. Saya tekan lagi 5. Setelah itu 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengakses 7 segmen menggunakan IC 4094 dengan teknik SIPO. Teknik SIPO tersendiri adalah serial input, parallel output dengan shift register. Pada teknik ini diperlukan tambahan IC 3 IC. Jadi 3 IC ini tersambung ke 7 segmen. Tiap-tiap 7 segmen disambungkan pada masing-masing IC. Pada teknik ini diperlukan tambahan IC driver serial to parallel shift register, yaitu IC BD4094. Pada tiap-tiap 7 segmen, IC BD4094 berfungsi untuk menerima dan menyimpan dan menyalurkan data dari microcontroller yang kemudian menyalurkan ke 7 segmen yang dikendalikan. Data juga disalurkan ke IC BD4094 berikutnya. Data output 7 segmen dikirim secara serial, yaitu dikirim 1 bit. Untuk menggeser data diperlukan clock atau pulse pada kaki CLCK. Sifat pengirim data dari IC 4094, data dalam 1 byte dikirim tiap 1 bit, sehingga diperlukan proses pengiriman 8 kali per bit untuk terpenuhi dari 1 byte. Jadi untuk pengirimannya yaitu 1 bit selama 8 byte. Setiap pengiriman data 1 bit harus disertai dengan memberikan pada pin CLCK, memberikan sinyal push pada pin STB strub atau dinonaktifkan diberi kondisi low. Jadi pin pada IC 4094 ini Q0 sampai Q7 terhubung langsung pada 7 segmen. Kemudian pin CLCK terhubung ke pin nomor 5, STB terhubung ke pin nomor 4. Kemudian OE ini adalah buat tegangan masukan 5 volt terhubung ke pin Arduino 5 volt. Nah, sebelumnya kita masuk ke dalam programnya, dimana saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah saya menginisialisasikan pin mana saja yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan define pin CLCK 5, define pin STB 4, dan define data 3. Jadi ketiga ini yaitu adalah untuk pin mana saja yang saya gunakan pada kaki Arduino. Sini pin CLCK nomor 5 itu berada dalam nomor 5 pin Arduino. Pin STB berada nomor 4. Setelah itu pin data berada nomor 3.
dan nomor 3. Nah, kemudian kita masuk ke dalam program array 2 dimensi yang berbentuk matriks dengan menggunakan tipe byte. Jadi saya membuat 8 baris dan 10 kolom itu ke bawah dan baris itu ke samping. Jadi baris itu nomor 8 ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kolom itu ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi untuk array itu kita hitungnya mulai dari 0 terlebih dahulu. Misalkan memanggil indeks yang pertama, maka yang ditampilkan adalah angka 0 dan angka yang ditampilkan itu adalah angka 0 terlebih dahulu. Kemudian inisialisasi untuk hitung counter, itu saya gunakan byte satuan 0, byte puluhan 0, dan byte ratusan 0. Di void setup tersendiri itu ini saya menggunakan pin mode pin CLCK output, pin mode pin STB sebagai output, dan data sebagai output. Dan di sini void kirim data byte angkanya, setelah itu byte data baca masuk ke dalam for integer i sama dengan 0, i kurang lebih sama dengan 7 atau i plus plus. I plus plus ini i akan ditambah 1. Setelah itu data baca sama dengan data to 7 segment. Setelah itu angkanya itu rujuk pada ini. Setelah itu i itu rujuk ke ini. If data baca sama dengan 0. Jika data baca sama dengan 0, maka dia akan memberikan digital write data low, membaca nilai data low. Setelah itu di else tersendiri itu digital write data, membaca nilai data high. Kemudian beri sinyal push pada pin CLCK untuk memberikan atau mengirimkan data pada driver selanjutnya. Diberikan push low high low, di delay 5 milisecond. Setelah itu tambah hitung counter, satuan plus plus, satuan akan ditambah 1. Yaitu jika satuan lebih dari 10, maka satuan akan tambah 0. Puluhan plus plus atau puluhan ditambah 1. Jika puluhan lebih dari 10, maka puluhan akan dikembalikan ke 0. Setelah itu ratusan plus plus, jika ratusan lebih dari 10, maka ratusan akan dikembalikan ke 0. Yaitu di void loop tersendiri. Void loop ini adalah program Arduino yang diproses secara terus menerus. Di void tersendiri kita write pin STB low delay 10, kemudian memanggil kirim data satuan, dan mengirim data satuan pada bagi yang ini, pada segmen yang ini. Kemudian puluhan dikirimkan setelah satuan, puluhan, ratusan. Kemudian kirim data puluhan setelah ratusan. Kemudian digital write pin STB high dan delay 50 misalkan. Kemudian panggil fungsi tambah hitung counter. Setelah itu coba jalankan. Nah, dia akan memberikan nilai secara otomatis. Dia akan berhenti pada nilai 999. Nah, sekarang kali ini saya tambahkan button sebagai inputan.
sini jika button saya tekan, maka nilai pada 7 segmen ini akan bertambah sesuai dengan penekanan tombol. Pada rangkaian pada saya kali ini, pada kaki button yang sebelah sini saya sambungkan ke dalam pin analog 0 di kaki Arduino. Setelah itu saya pull up dengan resistor 10K, saya sambungkan ke VCC, setelah itu ke ground. Di sini sifat dari button yaitu active low jika ditekan. Dalam programnya saya menambahkan integer dengan variabel tombol dengan pin A0. A0 ini saya dapat dari pin yang saya gunakan pada Arduino A0. Setelah itu di page setup saya tambahkan pin mode tombol dengan input pull up. Pada rangkaian saya pada kali ini saya pull up. Setelah itu pada void loop saya tambahkan integer dengan cek tombol sebagai variabel sama dengan digital bit atau menulis nilai digital. Setelah itu saya panggil variabel tombol yang ada di atas sini. Memasuki ke if, jika tombol ditekan maka sama dengan low. Kenapa kok low? Karena sifat dari rangkaian button yaitu dia aktif low. Setelah itu saya tambahkan tambah hitung counter, memanggil fungsi hitung counter. Udah ini. Nah, sekarang kita upload programnya. Untuk mengupload program yaitu file yang bisa dapat itu adalah yang jenis file hex. Kemudian buka, tekan OK, kemudian di run. Nah, ketika saya tekan maka kaki pada puluhan akan berubah menjadi nilai 1. Nah, saya tekan lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8,